Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat ya, di mana kuadrat ini adalah pangkat 2. Jadi, untuk persamaan kuadrat, bentuk umumnya pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk umumnya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana X kuadrat dan X ini disebutnya variabel atau variabel itu adalah huruf yang mempunyai nilai. Cuman kita belum tahu nilainya berapa. Nah, nanti kita akan mencari nilai X ini ya. Kemudian kalau A dan B disebutnya koefisien. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Nah, kalau A dia di depan X kuadrat, kalau B dia di depan X. Sedangkan C ini disebutnya konstanta ya. Kalau konstanta itu adalah angka yang tidak mempunyai variabel. Seperti itu simpelnya ya. Contoh, tentukan nilai A, B, dan C. Nah, yang pertama berarti A-nya adalah yang di depan X kuadrat, berarti A-nya 2. Kalau B yang di depan X, berarti 3. Kalau C yang tidak ada variabel X, berarti ini, negatif 1. Jadi negatifnya kita tulis ya. Kalau yang kedua, nah berarti ini A-nya, A itu di depan X kuadrat. Kalau tidak ada angka seperti ini, itu artinya angkanya adalah 1 ya. Jadi sebenarnya di sini ada angka 1, cuman kalau 1 jarang ditulis ya. Kemudian B itu yang di depan X, ialah angka negatif 2. Kalau C, nah ini C-nya tidak ada. Kalau tidak ada berarti nilai C-nya adalah 0. Seperti itu ya. Kemudian nomor 3. A itu yang di depan X kuadrat. Berarti A-nya ini 4 ya. 4. Kalau B yang di depan X. Yang di depan X adalah angka negatif. Betul ya. 1. Di sini ada 1 ya. Negatif 1. Kalau C-nya berarti ini yang tidak ada variabel X. Berarti C-nya 5. Nah, seperti itu ya. Nomor 4. Nah, kalau nomor 4 berarti A-nya berapa? Betul ya, 1 ya di depan X kuadrat. Kalau B-nya, B itu yang di depan X. Sedangkan di sini X-nya tidak ada. Berarti B-nya 0. Sedangkan C-nya yang tidak ada variabel X. Nah, ini tidak ada variabel X. Berarti min 9 dia sebagai C. Nah, gitu. Gampang ya. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ini ada 3 metode. Yang pertama dengan cara faktorisasi, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Ya. Jadi ada 3 cara. Untuk cara yang pertama dulu, yaitu dengan cara faktorisasi. Nah, ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, jika B-nya 0. Nah, jika B-nya sama dengan 0, itu artinya bentuknya seperti ini. Misalkan kita punya X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini kan B-nya tidak ada. Jika tidak ada B-nya, cara untuk mengerjakannya kita menggunakan selisih 2 kuadrat. Di mana selisih 2 kuadrat itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau A kuadrat dikurang B kuadrat, maka cara untuk memfaktorkannya itu kita langsung tulis aja A ditambah B dikali A dikurang B. Seperti itu ya. Nah, ini kita kerjakan cara seperti ini ya. Caranya kita buat 9 ini menjadi kuadrat. Jadi bisa kita tulis X kuadrat dikurang 9 ini sama aja dengan 3 kuadrat. Nah, gitu ya. Sama dengan 0. Karena bentuknya udah sama seperti ini, ada selisih kedua-duanya kuadrat. Ini juga selisih kedua-duanya kuadrat. Maka untuk faktorisasinya seperti ini kan ya. Jadi bisa kita tulis yang pertama dijumlah berarti X tambah 3 dikali X dikurang 3 ya. Jadi yang pertama dijumlah, yang kedua dikurang. Sama dengan 0. Nah, tujuan kita itu adalah mencari nilai X-nya ya. Nah, caranya ini kan X plus 3 dikali X min 3 sama dengan 0. Agar menjadi 0, berarti salah satunya harus 0. X plus 3 biar dia jadi 0, maka nilai X-nya adalah kebalikannya. Kalau plus 3 kebalikannya negatif 3.
Kalau yang ini, X-nya sama dengan kebalikan negatif 3 adalah 3 ya. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Negatif 3 atau 3 ya. Jadi tujuan utama kita adalah mencari nilai X ini ya. Misalkan contoh yang kedua, kita punya 4X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, ini juga caranya sama seperti yang ini ya. Nah, lihat. Ini yang kuadrat itu adalah X-nya saja. Sedangkan 4-nya bukan kuadrat. Nah, ini harus kita kuadratkan dulu. 4 ini bisa kita tulis menjadi 2X kuadrat ya. Karena kan 2 kalau dikuadratkan nilainya 4. X dikuadratkan X kuadrat dikurang 25 itu sama aja dengan 5 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Ini bentuknya udah sama dengan ini. Berarti bisa kita tulis menjadi 2X tambah 5 dikali 2X min 5 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk mencari nilai X-nya, simpelnya seperti ini. Jadi, X, yang ini ya. X sama dengan, nah, kebalikan positif 5, negatif 5. 2, nah ini kan 2X, berarti 2-nya kita simpan di bawah. Nah, gitu ya. Yang ini juga sama. Untuk mencari nilai X-nya, kebalikan negatif 5 adalah positif 5. 2-nya kita simpan di bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, ini jika C-nya sama dengan 0. Kalau C-nya sama dengan 0, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya X kuadrat min 4X sama dengan 0 ya. Jadi ini A, ini B. C-nya tidak ada ya. Nah, cara untuk memfaktorkannya kita lihat. Di sini ada variabel X, di sini ada variabel X. Nah, X-nya kita keluarkan. Jadi cara penulisannya X dalam kurung, nah seperti itu ya. Simpelnya kita coret ini. Kuadrat dengan X ini kita coret. Sisanya kita punya X min 4. Nah, seperti itu ya. Sama dengan 0. Karena X dikali X, X kuadrat, X dikali min 4, min 4X. Ya. Nah, untuk mencari X-nya, kalau bentuknya X saja, berarti ya udah. X sama dengan 0. Kalau ini X min 4, berarti X-nya kebalikan min 4, 4. Nah, seperti itu ya. Gampang sekali. Contoh yang kedua. Misalkan kita punya berapa ya? 3X kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. Nah, ini caranya juga sama ya. Di sini ada X, di sini ada X. X-nya kita keluarkan, berarti X dalam kurung gitu ya. Kuadratnya coret, X ini coret, berarti sisanya 3X ditambah 12. Nah, gitu ya, sama dengan 0. Kalau X aja berarti ya udah X-nya sama dengan 0. Kalau yang ini X-nya sama dengan kebalikan positif 12, negatif 12, 3 kita simpan di bawah. Nah, gitu ya. Ini bisa kita bagi berapa? Negatif 4. Nah, gitu ya. Jadi ini X-nya itu 0 dan negatif 4. Nah, gitu. Kalau ini 0 dan 4. Gampang ya. Sekarang bentuk yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga, jika A, B, C lengkap. Nah, lengkap itu maksudnya A, B, dan C-nya ada ya. Contoh, kita punya X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini cara penyelesaiannya, dia bentuknya menjadi seperti ini. X, X. Nah, kita tulis dulu seperti ini ya, sama dengan 0. Nah, di sini harus kita tulis atau kita isi dengan angka ya. Nah, angkanya berapa? Harus kita cari. Caranya, kalian kalikan A dengan C. A itu kan yang ini ya. Ini kan A-nya 1. Kalian kalikan A dengan C. Berarti 1 dikali 10, 10 ya. Nah, gitu. 1 kali 10, 10. Kita cari perkalian yang hasilnya 10. Perkalian yang hasilnya 10 itu adalah 1 dikali 10, 2 dikali
5 ya, nggak ada lagi. Karena ini bentuknya plus ya, kalau plus berarti kita cari jumlah. Jumlahnya harus berapa? Nah, ini jumlahnya harus yang B, 7. Mana yang jumlahnya 7? 1 tambah 10, 11. 2 tambah 5, 7. Nah, berarti kita gunakan angka yang 2 ini. Angka yang 2 ini kita tulis di sini. Ini 2 dan 5. Berarti ini 2. Ini 5. Nah, gitu ya. Agar jadi 7 berarti kedua-duanya harus positif. Ya, 2 ditambah 5 kan 7. 2 dikali 5, 10. Seperti itu ya caranya. Nah, ini untuk mencari nilai X-nya berarti X sama dengan kebalikan positif 2, negatif 2. Kalau yang ini X sama dengan kebalikan positif 5, negatif 5. Nah, seperti itu ya. Contoh yang kedua. Nah, kalau contoh yang kedua, lihat, ini A-nya 2 ya. Ini A-nya 1. Nanti cara pemfaktorannya, karena ininya 2, berarti nanti kita mulainya dengan 2X per 2 sama dengan 0. Kalau A-nya 3, ini kita tulis ya, A-nya 2. Nah, kalau A-nya 3, berarti nanti 3X per 3. Kalau A-nya 5, 5X per 5, gitu ya. Nah, kita akan mencari dua angka di sini. Caranya sama dengan yang atas. Kita kalikan A dengan C. Berarti 2 dikali 35 berapa? 70. Kita cari perkalian yang hasilnya 70. Berarti 1 dikali 70, 2 dikali 35 ya. 35, 3 nggak bisa. Kalau 4 nggak bisa. 5 bisa ya. Hasilnya 14. Kemudian berapa lagi? 7 kali 10. Udah ya, nggak ada lagi. Nah, lihat. Ininya negatif. Kalau negatif, kita carinya selisih. Selisihnya harus berapa? Nah, selisihnya harus yang B. 3. Di antara 4 pasang ini, yang selisihnya 3 mana? Kalau ini selisihnya 69, ini selisihnya 33. Ini selisihnya 9, ini selisihnya 3 ya. Jadi selisih itu dikurang. 10 dikurang 7, 3. Nah, berarti kita gunakannya angka yang ini. 7 dan 10. Kita tulis di sini. Di sini 7, di sini 10. Biar menjadi positif 3, berarti angka yang paling besar tandanya positif. Ini negatif ya. Min 7 ditambah 10, 3. Seperti itu ya. Nah, ini kita bagi dengan 2. Yang mana yang dibagi dengan 2? Yang bisa dibagi dua-duanya. Kalau 2X min 7 tidak bisa dibagi 2. Karena 7 dibagi 2 tidak bisa ya. Jadi ini 2X min 7 kita tulis ulang. 2X plus 10 bisa kita bagi 2. Jadi ini kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2, X aja. Ditambah 10 dibagi 2, 5. Nah, seperti itu ya. Maka untuk mencari nilai X-nya, X sama dengan min 7. Kebalikan min 7, positif 7. 2-nya simpan di bawah gitu ya. Kalau yang ini X-nya sama dengan kebalikan positif 5, negatif 5. Nah, seperti itu ya. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi 3, 1 per 2 ya. Diubah ke bentuk pecahan campuran. Jika tidak bisa, seperti ini aja, nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah cara pemfaktoran. Yang kedua, dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Contoh, X kuadrat tambah 6X min 16 sama dengan 0. Nah, untuk melengkapi kuadrat sempurna ini, syaratnya A-nya harus 1. Ya, ini A-nya udah 1. Jadi bisa kita kerjakan. Langkah pertama, kita pindahkan C ke ruas kanan. Nah, ini menjadi X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16 ya. Jadi negatif 16 pindah ruas menjadi positif 16 ya. Kemudian setelah ini kita jumlah dengan setengah B kuadrat. Jadi gini, ini X kuadrat
ditambah 6X. Kita tambah dengan setengah yang B. Ya, setengah dari 6 berapa? 6 dibagi 2, 3. Berarti kita tambah dengan 3 kuadrat. Nah, gitu ya cara keduanya, langkah keduanya. Ini sama dengan 16. Nah, ini juga sama. Kita tambah dengan 3 kuadrat. Ya. Kalau ininya 8, berarti 4 kuadrat. Ininya juga 4 kuadrat. Kalau ininya 12, setengahnya 12, berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Seperti itu ya. Jadi harus kita tambah dengan setengah yang ini, yang B. Gitu. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita tulis yang ada kuadratnya. Ini kan yang ada kuadratnya itu X dan 3. Berarti nanti kita tulis menjadi X karena ininya plus, berarti ditambah 3. Nah, gitu ya. Kuadrat. Nah, cara penulisannya seperti ini. Sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat itu kan dia nilainya 9 ya. Ini nilainya 9, 3 kuadrat itu 9. Berarti 16 tambah 9, 25. Nah, gitu ya. Kemudian, ini menjadi X tambah 3 sama dengan, nah, agar pangkat 2-nya hilang, kita pindahkan ke sini. Dia menjadi positif negatif akar 25 gitu ya. Ini agar kuadratnya hilang. Kita buat menjadi seperti ini. Kemudian ini menjadi X tambah 3 sama dengan positif negatif akar 25 adalah 5. Nah gitu ya. Berarti nanti X sama dengan positif 3 pindah ruas. Dia menjadi negatif 3 ya, pindah ruas. Asalnya positif jadi negatif. Kalau asalnya negatif jadi positif. Plus minus 5. Nah gitu ya. Nah maksud dari plus minus ini berarti kita pisahkan. Untuk X1 berarti min 3 plus 5 gitu ya. Kalau X2 min 3 min 5. Nah, gitu. Jadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 8. Ya, jadi ini adalah nilai X-nya. Seperti itu. Contoh yang kedua. Nah, 3X kuadrat min 24X tambah 21 sama dengan 0. Tadi syaratnya A-nya sama dengan 1. Sedangkan ini A-nya berapa? A-nya 3. Ya. Gimana caranya biar jadi 1? Nah, berarti harus kita bagi dengan 3 ya, biar jadi 1. Kalau ininya 5, berarti harus kita bagi dengan 5. Ininya 7, kita bagi dengan 7. Seperti itu ya. 3 dibagi 3 kan 1. Kita tulis X kuadrat. Nah, 1 nggak usah kita tulis ya. Negatif 24 dibagi 3, 8X. Gitu. Ditambah 21 dibagi 3, 7. Sama dengan 0. Nah, ini A-nya sudah 1. Berarti nanti cara selanjutnya pindahkan C ke ruas kanan. Nah, berarti C-nya kan yang 7. Yang 7 kita pindah ruaskan ya. Menjadi X kuadrat min 8X sama dengan 7 pindah jadi negatif 7. Setelah ini kita tambah dengan setengah B. Oh, ini kita tulis ya. Tambah setengah kali B kuadrat. Nah gitu ya. Berarti ini jadi X kuadrat min 8X ditambah setengah dari B. B-nya kan negatif 8. Negatif 8 dibagi 2. Berapa? Negatif 4 kuadrat. Nah gitu ya. Jadi ini setengah dari yang B. Kalau ininya negatif, berarti kesininya negatif. Kalau B-nya positif, kesininya positif ya. Sama dengan negatif 7. Ini juga sama. Ditambah negatif 4 kuadrat ya. Paham ya sampai sini ya? Setelah itu gimana? Ah, betul. Kita tulis yang pangkat 2. Berarti X dan negatif 4. Berarti nanti kita tulis X, karena ini negatif berarti dikurang 4.
kuadrat. Nah, gitu ya. Sama dengan negatif 7 ditambah negatif 4 dikuadratkan 16 ya. Berarti ini jadi X min 4 kuadrat sama dengan min 7 tambah 16. Berarti 16 dikurang 7, 9. Agar kuadratnya hilang, kita pindahkan menjadi X min 4 sama dengan, nah seperti ini, plus minus, akar 9. Nah gitu ya. Berarti kita peroleh X min 4 sama dengan plus minus akar 9, 3. Berarti X-nya sama dengan min 4 pindah. Asalnya negatif jadi positif. Jadi 4 plus minus 3. Nah gitu. Berarti X1-nya berapa? 4 plus 3. X2-nya 4 min 3. Berarti nilai X1-nya 7. X2-nya 1. Nah gitu ya. Gampang ya. Nah, cara yang ketiga ialah menggunakan rumus ABC. Ini adalah rumus ABC-nya ya. Jadi negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Jadi harus kita tentukan dulu A, B, dan C-nya ya. Oke, contoh yang pertama 2x kuadrat tambah 5x min 3 sama dengan 0. Berarti A-nya, A itu yang di depan x kuadrat berarti 2. B-nya yang di depan X berarti 5, C-nya negatif 3. Berarti X12-nya negatif B, berarti negatif B-nya 5. Berarti negatif 5 plus minus akar B kuadrat. B-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya 2, dikali C, C-nya negatif 3. Nah, gitu ya. Ini titik artinya kali ya. Dibagi 2 kali A. Berarti 2 dikali A-nya 2. Nah, gitu ya. Jadi kalian tinggal memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Kemudian kita hitung. Ini menjadi sama dengan negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat 25. Oke, lihat. Negatif 4 dikali 2, negatif 8, dikali negatif 3, positif 24. Nah, seperti itu ya. Dibagi 2 kali 2, 4. Sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 ditambah 24. 49 dibagi 4 sama dengan negatif 5 plus minus akar 49 7 dibagi 4. Nah gitu ya. Sekarang kita pisahkan. Untuk X1 sama dengan, ini kan X1 2, berarti kita pisahkan X1 dan X2 nantinya ya. Min 5 plus 7 dibagi 4. Berapa? Sama dengan min 5 tambah 7, 2 ya. 2 per 4. Jika disederhanakan menjadi 1 per 2. Ya, jadi ini X1-nya adalah 1 per 2. Sekarang X2. Kalau X2 berarti min 5 dikurang yang ini ya. Dikurang 7 per 4. Berapa? Min 5 dikurang 7 min 12 dibagi 4. Sama dengan negatif 3. Nah gitu ya. Jadi X1-nya 1 per 2, X2-nya negatif 3. Gampang ya. Nomor 2, ini variabelnya Y ya. Tidak masalah, sama aja dengan X. Kita tentukan dulu A, B, C-nya. Berarti A-nya, A itu yang di depan Y kuadrat, berarti min 1. Kalau B yang di depan variabel Y, min 3. Kalau C yang tidak ada variabel, 28. Kita masukkan ke rumus ini ya. Karena ini Y berarti nanti nulisnya Y1
2 gitu ya, sama dengan negatif B. Berarti negatif B-nya negatif 3. Negatif 3. Nah gitu nulisnya ya. Plus minus akar B kuadrat. B-nya kan min 3. Berarti min 3 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya min 1. C-nya 28. Per 2A. Berarti 2 dikali A-nya min 1. Min 1. Sama dengan negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti 3 plus minus akar min 3 kuadrat 9. Min 3 kali min 3 ya. Ini negatif, negatif jadi positif ya. 4 kali 1, 4. 4 dikali 28. Berapa? 4 kali 8, 32. Simpen 3, 4 kali 2, 8, 9, 10, 11. Jadi 112. Per 2 dikali min 1, min 2. Sama dengan 3 plus minus akar berapa? 9 ditambah 112. 121 ya. Per negatif 2. Sama dengan 3 plus minus akar 121, 11 per min 2. Sama dengan kita pisahkan ya. Untuk X1 berarti 3 ditambah 11 dibagi min 2. Untuk X2 3 dikurang 11 per min 2. Berarti ini 3 tambah 11, 14 dibagi min 2 sama dengan min 7. Kalau X2-nya 3 min 11 min 8 ya, dibagi min 2 sama dengan 4. Nah, jadi ini nilai X1 dan X2-nya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk latihannya bisa kalian kerjakan soal yang ini.